Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim TPQ Bunaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar nasta'inu billah, mohon pertolongan kepada Allah tentang adab-adab makan dan minum. Bu, niatkan dari sekarang. Ibu datang ke majelis ini diniatkan untuk mengamalkan ilmu yang ibu-ibu dapat pada pagi hari ini. Bismillah Ibu, kita bersama-sama berjuang menghadirkan kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang kita telah lalui. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Inni bima ta'maluna alim. Kata Allah, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, utusan-utusan Allah. Di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala memberitahukan ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati mimma razaqnakum. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, makanlah dari apa-apa yang Allah Azza wa Jalla berikan rizki kepada kalian yang thayyibat. Thayyibat niko bu, baik. Arti thayyibat itu baik. Baik dari sisi apa bu? Pertama, baik dari cara mendapatkannya. Ini penting nih. Jadi ibu-ibu kalau mau makan, mau minum, itu dilihat terlebih dahulu cara mendapatkan makanan sampai ke rumah ibu-ibu itu seperti apa. Apakah suami kita mencari nafkah dengan cara yang halal, atau sebaliknya, waliyadzubillah, suami kita bawa uang dibelikan oleh ibu makanan minuman ternyata hasil korupsi, hasil mencuri. Makanya ini di dalam Islam boten pareng. Kenapa? Karena setiap makanan yang kita berikan kepada anak-anak kita dari hasil yang tidak baik, dari hasil yang tidak halal, maka makanan ini akan menjadi daging yang akan tumbuh dalam keadaan tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang, ya, seorang anak dikasih makan oleh ayahnya dari hasil yang tidak Allah Azza wa Jalla halalkan, lambat laun anaknya dewasa, anaknya sulit untuk diajak salat, anaknya sulit untuk diajak taat kepada Allah. Faktor utama ketika dia sulit untuk diajak salat, diajak kebaikan, itu diantara faktornya belum mendapatkan taufik dari Allah juga karena faktor makanan. Hati-hati. Maka dari itu bertaubatlah kepada Allah. Bagi para suami ataupun istri yang selama ini bekerja di sebuah tempat yang justru tempat tersebut adalah tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati bagi ibu-ibu
yang selama ini misalnya jualan di pasar. Nah, ini kan biasanya kalau ibu-ibu orang Indonesia itu jualan di pasar. Ibu-ibu mengurangi timbangan. Nah, ini hati-hati. Uangnya dari hasil jualan di pasar ya dikurangi timbangannya, diakal-akali timbangannya, dapat untung dari kecurangan, dibawa ke rumah, dibelikan sayur mayur, dibelikan lauk pauk untuk anaknya. Anaknya tumbuh menjadi dewasa, sulit untuk taat kepada Allah. Ingat, itu dikarenakan faktor diantaranya adalah ibu-ibu ketika jualan gak jujur. Subhanallah. Dan ini bagian ibu-ibu dari tanda mendekati akhir zaman, mendekati kiamat adalah banyaknya pedagang-pedagang yang sudah tidak jujur. Jadi hati-hati. Atau misalnya begini, orang jualan. Saya mencontohkan orang jualan kan karena ibu-ibu biasanya jualan. Sudah tahu barang yang akan dijualnya itu ada cacatnya. Sudah tahu ada bolongnya kecil, ya. Tapi ibu dilipat gitu ya. Nah, akhirnya dijual ke pelanggan, tapi tidak bilang kalau ini baju cacat. Niko kira-kira parang napa mboten, Bu? Mboten parang. Walaupun iya bajunya terjual, dia dapat keuntungan, tapi keuntungan yang didapat itu adalah keuntungan yang tidak halal. Karena dia menyembunyikan cacat. Termasuk di dalamnya, ibu-ibu nun sewu, biasanya kalau di pasar niko kan ada rentenir. Nggih mboten? Ada orang keliling, mau pinjem uang enggak? Nanti dicicil buat tambahan modal. Ada nggak kira-kira di Jogja? Ada. Banyak katanya. Setan sudah mulai nih, ya mulai apa? Bisik-bisik. Oh, daganganmu segini-gini aja. Mau nggak biar dagangannya lebih besar? Pinjem ke ibu itu tuh. Dia tiap hari bolak-balik nawarin modal. Biar dagangannya lebih banyak. Ya ditawarilah modal berapa, Bu? 10 juta. Buat nambah modal. Tapi bayarnya bukan 10 juta. Kata ibunya nanti tiap bulan bisa dicicil. Cicil berapa? 1 bulan 1 juta, tapi nanti bayarnya 1.050.000. 50.000 ini masuk dalam kategori riba. Hati-hati. Pertama, ketika dia datang modal, memang Allah lariskan dagangannya. Itu ujian banget. Ya. Ternyata setelah Allah lariskan dagangan, pulang ke rumah dengan membawa harta haram, tiba-tiba di rumah cekcok sama suaminya. Panas. Tuh kan kerasa tuh. Anaknya yang biasanya nggak pernah sakit, sakit-sakitan. Suaminya yang biasanya baik-baik saja, naudzubillah, suaminya sudah mulai main perempuan. Ini contoh ya, Bu. Kenapa? Karena ibunya membawa harta yang gak bagus ke rumah. Jadi segala uang haram yang masuk ke dalam rumah itu pasti ada efek sampingnya. Ya walaupun ibu kelihatannya di pasar jualannya tambah laris, tapi ingat, hari itu Allah sudah tidak suka, tidak ridho terhadap hamba-hambanya yang berbuat riba. Ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Jangan sampai kita bawa pulang, belikan makanan, belikan lauk pauk yang akan kita berikan kepada orang-orang yang ada di rumah. Ternyata hasil dari tadi. Dari apa, Bu? Dari riba. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, Bu, ini hati-hati, ini banyak. Anda tahu saya kalau di Jogja seperti apa? Kalau di tempat kami, di kampung saya, itu ibu-ibu yang pada punya pohon mangga misalnya, pohon rambutan kalau di Jogja ya. Kalau sudah lebat pohonnya, itu biasanya didatangi oleh orang-orang, ya, oleh penjual. Ini enggak tahu, saya tanya di Jogja apakah ada atau enggak. Orang ini bilang ke yang punya pohon mangga atau pohon rambutan. Bilangnya gini, "Bu, kula tumbas nggih pohon mangganya 1 pohon.
Saya beli pohon mangganya satu pohon semuanya. Saya beli pohon rambutannya satu pohon semuanya. Atau mungkin pohon rambutannya baru menguning, belum memerah gitu ya, belum matang, terus bilang, iki nanti 2 bulan lagi tak tuku ya bu, tak tumbas pohon rambutannya sak wit-wite, bukan sak wite, maksudnya sepohon gitu ya. Dalam Islam parang apa mboten bu? Ya parang apa mboten? Boten parang, bener, boten parang, iya. Itu namanya apa? Iya. Tapi kira-kira banyak nggak masyarakat yang begitu? Banyak. Nggak mau repot, nggih, pinten gitu ya. Segini, oke. Padahal dalam Islam itu tidak boleh. Ya. Jadi gimana Ustazah? Ibu panggil orang yang mau ngambil pohon mangga atau pohon rambutan, diturunin, kemudian di kilo, dapat berapa kilo, disepakati harganya berapa, dikali berapa kilo. Repot sedikit tapi jadi halal bu. Daripada kita nggak mau repot dapat uang sekian banyak tapi itu ternyata nggak halal. Ya kan memang ada sedikit repot ya. Kalau kita pengen halal, tapi uang ini akan barokah, akan Allah berikan kebarokahan di dalamnya. Termasuk yang punya kolam. Yang punya kolam di dalamnya ada ikan lele, ikan nila, ikan mujair, ikan gurame. Itu diangkat dulu ikannya. Tidak boleh kita beli ikan, ya, atau ada orang beli ikan ke kita yang ada di kolam, nggak kelihatan. Niko mboten parang. Ya, G. Repot sedikit nggak apa-apa. Ibu panggil orang untuk nyerok ikannya, naikin ke darat. Nanti orangnya dikasih uang yang tadi kerja di kita seharian. Di kilo berapa kilo, harganya berapa, disepakati, jual. Ya, itu boleh. Repot sedikit tapi dari haram menuju halal. Dan ini jauh lebih baik daripada kita tetap kekeh mendapatkan uang dari jalur yang haram. Begitu nggih Bu nggih. Jadi pertama adalah dari mana kita dapatkan uang. Yang kedua, ibu-ibu, yang dimaksud dengan thayyibat di sini adalah dari jenis makanannya. Apakah makanan ini baik atau tidak? Yang paling penting halal, itu paling penting. Yang kedua baik atau tidak? Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, saya tanya ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu kalau mau makan sambel seblak yang pedesnya level 10, niku menurut ibu-ibu baik napa mboten? Mboten. Ada nggak yang suka seblak level 10? Nggak ada. Oseng-oseng mercon. Nah, yang pedesnya Masya Allah. Kira-kira kita banyak yang suka apa mboten? Mboten Bu. Anak muda banyak yang suka Ustazah? Iya, suka pedes. Ya. Itu tidak baik untuk tubuh kita. Ya, walaupun halal tapi mboten baik. Kenapa? Karena ada madorotnya di sana. Termasuk nun sewu gorengan. Gorengan niko menurut ibu-ibu baik napa mboten? Bu, nih ya. Isinya gorengan itu kan wortel, kubis ya. Lek bala-bala apa namanya? Bakwan. Itu kan isinya sayuran nggih, Bu. Sayuran niko apik napa mboten? Apik. Baiknya dimakan langsung napa digoreng dulu? Dimakan langsung, vitaminnya dapet. Lek wis dicampur tepung terigu, kemudian digoreng, niku mboten baik. Walaupun halal tapi mboten baik. Subhanallah. Jadi ibu-ibu yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulnya, ketika kita mau makan bukan hanya enak, ya, tapi harus thayyib. Dan tidak semua yang halal itu thayyib. Ya, ada banyak yang halal tapi tidak thayyib. Ya, nanti panjang pembahasannya.
Jadi bukan hanya ini halal, tapi lihat toyib apa enggak. Wah ini enggak toyib ini. Banyak campurannya, banyak pewarnanya. Sirup nih Bu. Bulan Ramadan nih, hati-hati bentar lagi datang. Ya insya Allah. Sirup ibu-ibu, sirup nih kok baik napa mboten? Yakin. Kalau ada sirup ibu-ibu, ya ibu-ibu beli kelapa muda. Masya Allah, air kelapa muda itu baik Bu. Coba deh kita lihat bagaimana Allah menciptakan kelapa. Ya, kelapa itu airnya Bu dibalut dengan batok, dibalut lagi dengan serabut, dibalut lagi dengan kulitnya. Itu kan Allah pengen kita itu minum air kelapa murni minum ya, bagus buat tubuh. Kita belinya dicampur sirup. Subhanallah. Berarti enak, betul, enak di mulut tapi enggak enak di tubuh. Maka dari itu ibu-ibu subhanallah ya, orang-orang Indonesia ini banyak yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit diabetes. Ya gimana nggak sakit diabetes kalau beli air kelapa pakai sirup. Kalau beli es belinya boba. Ya subhanallah. Jadi mulai ya Bu, bismillah. Kita rubah daripada beli sirup lebih baik beli air putih. Ya. Dan ini PR untuk kita semuanya karena memang menjaga pola hidup sehat, merubah pola hidup yang awalnya tidak baik jadi sehat itu butuh pertolongan Allah. Maka minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk makan dan minum yang halal dan yang baik. Masya Allah, semoga setelah ini kita diberikan taubatan nasuha. Masya Allah. Jadi ya sudah, ibu-ibu kalau pengen sehat, yuk sedikitkan yang namanya manis-manis karena ibu sudah manis ya. Kalau minum kopi, minum teh, ndak usah pakai gula, cukup di samping suami ibu-ibu ya. Kalau kurang manis tinggal lihat wajah suami kita jadi manis, sudah cukup. Ya, dan orang-orang yang masya Allah Allah berikan kesempatan untuk menjaga pola makan yang sehat, maka Allah akan berikan kenikmatan dalam beribadah. Ya, jadi lebih enteng, lebih ringan, lebih apa lagi Bu? Lebih sehat. Jadi mulai sekarang yuk dipilah dan dipilih, dikurangi manisnya, dikurangi gorengannya. Kalau untuk stop 100% saya kira ibu-ibu masih berat. Ya, masya Allah. Baik. Kemudian di sini disebutkan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu mir rizqillahi wa la ta'sau fil ardi mufsidin." Kata Allah, makan dan minumlah rizki yang diberikan oleh Allah. Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan. Bu, bumi Allah ini diciptakan dengan keindahan. Yang merusak bumi Allah ini kira-kira siapa Bu? Manusia. Mau dapat ikan pengennya instan. Gimana caranya para nelayan biar cepat dapat ikannya Bu? Dia apa? Disetrum. Nah ini kan merusak. Ya. Atau misalnya ketika kita mencari sesuatu dari makanan atau minuman atau rizki Allah, tapi dengan cara yang tidak diperkenankan oleh syariat, menipu. Nah ini juga sama, merusak. Ya. Maka dari itu ketika kita mencari rizki Allah, suami kita mencari nafkah, pastikan caranya tidak merusak. Mari kita lestarikan bumi Allah ini dengan cara yang baik, karena sejatinya ketika kita bisa melestarikan bumi yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita untuk hidup di dalamnya, maka kita sedang menjaga buminya Allah. Baik. Kemudian di antara adabnya ibu-ibu, yo mulai. Apa adab yang disebutkan oleh mu'allif Syekh Fuad Basyalhub dalam kitab adab? Yang pertama adalah
kita dilarang untuk makan dan minum dari bejana atau dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Jadi mungkin kalau nanti mbak-mbak nih yang masih muda, ada viral. Nah, ini kan lagi musim tuh viral-viralan. Ada viral mangkok terbuat dari perak. Nah, kita harus tahu sebagai orang beriman tidak boleh ikut-ikutan, ikut membeli cantik gitu kan ya. Kan kalau mangkoknya warnanya silver itu kan kayaknya bagus toh Bu. Ya. Ada gelas dari emas, ya dijual obral misalnya. Ya. Itu nggak boleh dibuat minum, ya. Dijadikan sebagai tempat makan untuk kita makan dari dalamnya atau dijadikan sebagai gelas kemudian kita minum air dari di bejana atau gelas yang terbuat dari emas dalam Islam tidak boleh. Dan itu tidak diperbolehkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Wala tashrabu fi aniyatidz dzahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha. Janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, ya. Karena sesungguhnya bejana dari emas dan perak itu untuk mereka para ahlul kitab di dunia dan untuk kita di surga. Jadi kita itu sedang diuji Bu oleh Allah di dunia ini. Kita sabar enggak? Kalau kita sabar tidak memakan dan meminum dari wadah atau tempat yang terbuat dari emas dan perak, maka Allah nanti beri wadah emas dan perak untuk kita di mana? Di surga. Dan ibu-ibu tahu ternyata penelitian dari orang-orang barat yang meneliti adanya faktor yang akhirnya ketika minuman itu dicampur dengan sesuatu yang terbuat dari emas, itu kalau masuk dalam tubuh itu ada sesuatu yang tidak baik. Orang-orang barat ketika mereka mendengar sabdanya Rasulullah biasanya mereka meriset, mereka meneliti. Dan banyak akhirnya dari mereka yang masuk Islam karena ternyata mereka tahu bahwa apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya benar, semuanya baik. Maka dari itu kita orang beriman hendaklah kita nurut dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan kita tidak melakukan dengan apa-apa yang Allah dan Rasulnya larang, karena semuanya untuk kebaikan diri kita. Jadi saya pesan untuk mbak-mbak yang masih muda, kalau besok ada viral-viral ya bejana-bejana wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak, nggak usah ikut-ikutan ya, karena itu tidak diperbolehkan dalam agama kita. Yang kedua, saya rangkum ya ibu-ibu. Ketika ada makanan sudah terhidang dan kita mau sholat, ya posisinya makanannya sudah ada di meja makan, ibu-ibu dengar azan, maka yang diprioritaskan mana? Sholat dulu, nopo makan dulu? Ayo, yang kiri sholat, yang kanan makan, yang mana yang benar? Makan. Kenapa? Karena khawatir ibu kalau sholat dulu Allahu Akbar, rendangnya enak, gudegnya enak ya. Jadi malah sholatnya mboten khusyuk, yang keinget di otaknya muter-muter makanan. Maka dari itu dalam agama kita, kalau memang ibu mau makan, makanan sudah dihidangkan, yo makan dulu. Ya, baru kemudian selesai ibu baru sholat. Ada hikmahnya. Apa kata Rasulullah SAW? Idza wudi'al 'asya wa uqimatis shalah fabda'u bil 'asya. Apabila makan malam telah dihidangkan, al-'asya ya itu beda dengan isya. Ah ini nih bahasa Arab ini luar biasa. Asya, ain kalau harokatnya fathah asya itu makan malam. Tapi kalau ain harokatnya kasro isya itu sholat isya. Padahal tulisannya sama aja. Al, ain, shin, alif, hamzah, al-asya'u. Tapi kalau harokatnya sudah beda, satu fathah satu kasro itu maknanya beda. Al-isya sholat isya, al-asya makan malam. Masya Allah.
Barang siapa apabila makan malam telah dihidangkan wa uqimatis salat dan salat telah didirikan fabda'u bil asya, maka hendaklah memulai dengan makan malam. Maksudnya termasuk kata para ulama di dalamnya adalah makan-makan yang lain. Ya. Jadi kalau sudah dihidangkan maka kita hendaklah makan. Nah, ada dalil dari Ibunda Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, la salata bihadratit ta'ami, tidak sempurna salat ketika makanan telah dihidangkan. Ini menunjukkan bukan hanya makan malam, tapi makan yang selain makan malam. Bisa makan siang. Ya, makan siang kalau sudah dihidangkan maka hendaklah makan. Wala huwa yudafi'ul akhbasat, dan tidak boleh kita sholat dalam menahan BAK dan BAB. Jadi ibu kalau sudah kebelet ya monggo diselesaikan dulu. Jangan sampai udah kebelet kita ngejar jamaah akhirnya nopo bu? Pas sholat geol ya, menahan sesuatu yang harusnya dibuang. Ya, maka dari itu sholat itu adalah ibadah dalam rangka kita bermunajat kepada Allah. Dan dalam sholat kita butuh menghadirkan hati. Dalam sholat kita butuh untuk fokus. Ya, ketika kita sholat kita itu sedang menyibukkan diri kita dengan bacaan sholat. Jangan disibukkan dengan hal lain. Kalau ibu mau buang hajat dulu, selesaiin dulu. Gimana Us nanti ketinggalan masbuk? Nggak apa-apa. Daripada ibu ya mengutamakan sholat dari awal, tapi ibu di tengah-tengah sudah apa? Sudah kemerungsung ya. Kapan selesai kok imamnya tak kira bacanya qul huwallahu ahad. Malah imamnya bacanya misalnya apa bu? Surat wal fajr ya. Jadi dalam sholat itu kok suwe tenan. Padahal memang biasanya begitu beliau. Padahal biasanya memang yang dibaca adalah surat-surat yang pertengahan. Ya, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kita ini orang Indonesia ini, kalau kita mendengar imam dengan bacaan yang setengah panjang, itu rasanya kita lama sekali, gitu ya salatnya ya. Padahal dulu para sahabat itu pernah mereka itu salat diimami dengan seorang imam yang membaca surah Al-Baqarah. Di Indonesia imam baca surah Al-Baqarah juz 1 saja bu. Itu kira-kira jamaahnya bubar napa mboten? Bubar barisan. Ya. Masya Allah. Berarti ada sesuatu di hati kita. Karena kata Utsman bin Affan, kalau hati kita bersih maka kita tidak ada jenuh, tidak ada lelah untuk membaca dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Baik, kemudian adab yang selanjutnya adalah mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah, jadi Bu, yang namanya cuci tangan itu sebenarnya adalah budaya atau kebiasaan orang Islam. Cuci tangan bukan hanya di masa Covid. Kan kita kalau pas masa Covid rajin banget dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit cuci tangan. Gimana Bu? Dikit-dikit pakai hand sanitizer, dikit-dikit pakai apa Bu? Dilap tangannya. Padahal di dalam Islam itu disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar kita mencuci tangan sebelum makan, ya, dan setelah makan. Berarti dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa di dalam agama kita yang namanya makan itu pakai tangan. Pakai nopo Bu? Tangan. Ada kisah yang menarik yang dialami oleh Buya Hamka waktu itu. Jadi dulu tuh Buya Hamka Bu, pernah dengar nama Buya Hamka? Ya, seorang ulama, Masya Allah. Beliau dulu pernah diundang makan oleh orang-orang Belanda zaman dulu. Ya, orang-orang Belanda tuh biasanya makannya pakai nopo Bu? Sendok garpu. Saya ikut-ikutan ya. Buya Hamka dengan tegapnya beliau makan pakai tangan. Ya Masya Allah. Beliau cuci tangan, beliau makan pakai tangan. Kata orang Londo bilang gitu, kata orang Belanda, kalian tuh kok umat Islam tuh jorok makan pakai tangan. Apa jawaban Buya Hamka? Lebih higienis saya, tangan-tangan saya. Ya. Kalau sendok, kalian sendoknya itu kan bekas orang. Iya enggak?
Kemarin sendok yang dipakai oleh orang Belanda itu kan bekas orang kemarin. Dan itu belum tentu ya sama orangnya. Gimana? Kata Buya Hamka, ini tangan saya, dan ini tangan ini makan yang tangan saya aja yang saya masukkan ke mulut tuh tangan saya lebih higienis, kata beliau. Akhirnya orang-orang Belanda itu pada terdiam. Ya. Jadi ibu-ibu jangan sampai kita sudah punya budaya yang bagus nih, makan pakai tangan, itu budaya yang bagus. Jangan sampai kita ikut-ikutan pengen makan pakai sendok, ya. Kecuali kalau ibu makan sayur asem pakai tangan, ya gimana, ya. Tapi kalau makan, misalnya ibu makan lauknya terancam, tahu terancam nggak? Lauknya apa bu? Ikan gitu ya. Maka maknya pakai tangan itu jauh lebih nikmat. Dan ternyata setelah diteliti, masya Allah ya, orang yang pakai tangan makannya pakai jari jemari itu di setiap jemari ada enzim, masya Allah. Jadi saya pernah baca sebuah buku keajaiban enzim. Itu didapatkan dari orang-orang yang makan pakai tangan. Ya. Jadi sebenarnya ibu-ibu banyak manfaat yang akan didapat oleh kita, terutama manfaat kesehatan manakala kita nurut sama Rasulullah. Ya, enggak usah malu. Ibu mau makan tangannya bersih, makan bismillah. Ya. Kalau ada orang yang ngata-ngatain, sudah, kita punya prinsip sendiri. Saya mengikuti Rasulullah, ya. Dan kesehatan, ya, masya Allah, apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita itu baik untuk kesehatan kita. Bahkan ketika seseorang makan pakai tangan, ya, mengambil makanan dengan tangannya yang ada di piring, maka tangan ini yang ada di tangan kita ini ketika bercampur dengan ludah itu akan membantu dalam proses pencernaan. Masya Allah, keren apa keren bu? Keren. Tapi kita masalahnya banyak yang meninggalkan. Baiklah, yang ini PR. Nanti ibu sampai rumah makan siang atau bagi yang sedang berpuasa di Ayyamul Bid, karena hari ini Ayyamul Bid ya. Pas buka makannya pakai tangan. Cuci tangan dulu. Ya, cuci tangan, makan pakai tangan. Dinikmati. Ya, masya Allah. Dan masya Allah ibu-ibu, kalau kita makan pakai tangan mengikuti anjuran Nabi kita Muhammad SAW, bukan hanya sehat yang kita dapatkan, tapi juga pahala. Karena ini merupakan ibadah, masya Allah. Bahkan bukan hanya memakai tangan ibu-ibu, yang namanya makan itu sunnahnya ya dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah dengan berjamaah. Orang Jawa ki biasa nyebut kembulan. Pernah ibu-ibu? Kembulan. Menurut ibu-ibu yang pernah kembulan, enak makan piring satu piring nopo nikmat kembulan bu? Makanya jadi banyak gitu ya. Tapi kan nikmat tuh kembulan bareng-bareng ya kan? Dan memang di dalam Islam itu dianjurkan kalau makan itu dianjurkan berjamaah. Masya Allah. Saya ingat dulu bu, saya ingat banget dulu waktu kami masih sekolah di Timur Tengah itu kami tuh makannya nggak pakai piring, pakai nampan. Ya, jadi kalau makan tuh bareng-bareng. Saya, suami, anak putri kami yang lahir di sana itu makan bareng. Nikmatnya luar biasa bu, sedikit tapi kenyang, barokah. Ya, jadi makan bagi orang Islam kalau bisa berjamaah. Malah menghemat sabun toh bu. Kalau makannya kembulan gimana? Lebih sehat, makan pakai daun, ndak ada yang nyuci piring. Masya Allah. Jadi habis ini nanti kembulan. Pas liburan nih ibu-ibu ya, kembulan. Ikannya apa bu? Ikan asin. Terus sayurnya sayur jantung. Masya Allah, nikmat itu bu. Sambelnya sambel terasi. Oh, jadi bayangin ibu ya. Nasinya nasi panas. Masya Allah. Ya nanti gak usah dibayangin sekarang ya. Baik. Dan jangan lupa kalau makan baca doa. Ya. Bu, ini bukan saya ya yang bilang, tapi ini Rasulullah yang bersabda. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Ya ghulam, sammillah."
Kata Rasulullah, wahai anak kecil, kalau makan baca bismillah. Dah, bismillah, makan. Yang namanya ibadah itu kita ikut anjuran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perlu ditambah dan dikurang. Karena pernah ada ibu-ibu tanya ke saya, Ustazah, anjuran dari Rasulullah kan bismillah. Kalau tak tambahin ar-Rahmanir-Rahim gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim biar lebih afdal katanya ya. Maka parang napa mboten. Saya berkata Rasulullah niko ngajari kita cuman bismillah. Ya cekap bismillah. Sudah cukup. Ya. Dan ibu-ibu kalau makan, nih ini paling bagus nih Bu. Yuk dipraktekan. Ibu-ibu makan. Ada nasi, ada lauk. Sebelum makan disyukuri dulu. Alhamdulillah Allah yang menyampaikan kepada saya nasi. Alhamdulillah Allah yang menyampaikan kepada saya makanan. Dari mana Bu? Makanan itu datang dari Allah. Kita bersyukur. Ya Allah, saya bersyukur kepadamu. Terus ibu makan bismillah. Terus dikunyah. Kunyahnya yang banyak. Ya dikunyah. Jangan cepat-cepat makan itu. Dikunyah. Masya Allah itu menyehatkan Bu. Bahkan saya pernah ikut seminar dengan seorang dokter. Di situ seminar dokter yang memang beliau ahli di dalam pergizian. Beliau bilang katanya semakin banyak kita mengunyah itu semakin menyehatkan gigi kita. Bu, kita itu dikasih gigi untuk apa toh? Untuk mengunyah. Kalau gigi nggak pernah dipakai mengunyah, lambat laun giginya rusak. Makanan yang dikunyahnya dengan sempurna, maka ketika masuk ke pencernaan mudah bagi lambung untuk memproses. Nah, jadi kalau makan jangan cepat, ya dinikmati. Dan itu menjadi lebih nikmat daripada kita buru-buru. Kecuali Masya Allah para ulama zaman dahulu kala, yang mereka punya target pengen menuntut ilmu, ngejar gurunya. Mereka makan hanya secukupnya, roti kering dicelup dimakan. Nah, itu kebiasaan mereka. Ya, kurma mereka makan dengan madu pakai kismis sudah selesai. Masalahnya kita orang Indonesia makannya pakai nopo Bu? Nasi. Belum lagi dicampur sayur lodeh. Ya, sayur lodehnya santannya kental. Masya Allah. Tambah semuanya. Ya, jadi ngunyahnya yang lama. Ya, maka insya Allah nanti pencernaannya lebih sehat. Baik. Kemudian jangan lupa membaca doa setelah makan. Doanya apa Bu? Alhamdulillahilladzi at'amani, atau at'amana boleh. At'amana berarti nahnu. At'amana hadza wa razaqana min ghairi haulin minna wala quwwatin. Itu kami. Kalau ni saya. Jangan alhamdulillahilladzi ahyana. Kan sama-sama alhamdulillah. Ya, habis makan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Niku bukan doa setelah makan Bu. Niku doa bangun tidur. Ustazah kalau nggak hafal alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, boleh nggak alhamdulillah saja? Boleh. Alhamdulillah. Tapi nanti dipelajari itu. At'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Tapi kalau sebelum menghafal itu nggak apa-apa, alhamdulillah. Sudah cukup. Ya. Baik. Kenapa? Masya Allah Bu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hamba Allah yang dia makan, setelah makan bertahmid mengucapkan alhamdulillah, ya, maka Allah ridho kepadanya. Masya Allah. Jadi ini ibadah sendiri Bu. Kalau kita pengen mendapatkan ridhonya Allah, maka setelah makan kita memuji Allah. PR lagi ya Bu. Ya, PR.
PR lagi. PR apa wau? Makan pakai tangan. Kemudian membaca hamdalah setelah makan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ibu-ibu yasighah atau doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam masalah bab. Setelah makan ada 1 2 3 4 5. Ya. Nah, tapi kita ambil yang biasa kita baca, yaitu alhamdulillahilladzi at'amani hada warzaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Dan jangan lupa ibu-ibu, kalau ibu-ibu setelah makan cuci tangan, ya. Jadi kalau mau ngaji habis makan cuci tangan dulu, ya. Apalagi mau tidur, ibu-ibu mau tidur cuci tangan dulu. Dan kalau bisa ibu-ibu saya berpesan, kalau makan itu bagusnya nggak mendekati waktu tidur. Kalau pengen sehat, makannya paling lama maghrib sudah selesai. Sebelum maghrib itu lebih baik. Ba'da maghrib, kalau mau makan jangan yang berat-berat. Ya, ibu boleh ngemil-ngemil buah, ngemil rebus-rebusan, itu lebih bagus. Ya, tapi kalau habis maghrib makannya nasi, lauknya rendang. Wah, itu prosesnya lama. Ya. Jadi kalau pengen yang berat-berat, makan yang berat-berat siang. Ya. Malam, pagi itu makannya yang ringan-ringan. Ibu-ibu kalau makannya sudah bagus, makannya rebus-rebusan, ubi direbus, telur direbus, apalagi Bu? Sayur direbus, makan pakai rebus-rebusan, maka mukanya ibu lebih glowing. Nah, daripada ibu makan gorengan. Masya Allah. Karena orang Indonesia tuh sukanya goreng-gorengan. Ibu-ibu pernah dapat makanan ini nggak? Hati-hati ya. Brokoli, tahu brokoli? Brokoli itu bagus untuk kesehatan. Tapi kalau brokoli sudah dicampur sama tepung, digoreng, maka itu mengandung zat yang membuat kanker, menyebabkan kanker. Orang Indonesia lebih menyukai brokoli yang digoreng daripada direbus. Masya Allah. Jadi balik lagi, goreng-gorengannya diminimkan, ibu ganti dengan rebusan. Masya Allah. Siap napa siap Bu? Baiklah. Oke, baik ibu-ibu. Kemudian apa lagi? Makan dengan tangan kanan. Di mana saya kasih PR kemarin ya? Oh, di Masjid Pogung Baru. Saya kasih PR ibu-ibu kalau makan minum niko pakai tangan kanan. Ya. Ibu-ibu pernah lihat nggak orang minum pakai tangan kiri? Sering, banyak kan? Maka sebelum kita makan dilihat dulu mana kanan, mana kiri. Kalau kita tahu mau minum, maka segeralah kita ambil minuman itu dengan tangan kanan. Syaitan mengganggu anak Bani Adam, menggoda anak Bani Adam dimulai dari dijauhkan terlebih dahulu. Dimulai dari makan dan minum pakai tangan kiri. Mungkin ibu-ibu kalau makan masih pakai tangan kanan, tapi minum sudah mulai pakai tangan kiri. Apalagi ibu-ibu makan gorengan yang di situ ada cabenya. Cara maamnya pripun Bu? Dari pun pripun gorengan. Tahu isinya dimakan pakai tangan kanan, cabenya dimakan pakai tangan kiri. Wonten apa wonten? Wonten. Pareng napa mboten? Mboten. Berarti kalau ibu-ibu makan gorengannya dimasukkan cabenya ke gorengan. Ya, biar apa Bu? Biar makannya langsung pakai tangan kanan. PR lagi. Ya. Jadi kalau ada gorengan, ibu masukkan itu cabai ke gorengan, makan semua dengan tangan kanan. Minum juga gunakan tangan kanan. Kenapa? Karena syaitan itu minum dengan tangan kiri. Dan kita orang-orang beriman diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW untuk makan dan minum dengan tangan kanan. Kalau ibu lihat temannya minum pakai tangan kiri, ibu ingatkan ya, jeng nuwun sewu, ngapunten, kemarin tuh kan kita belajar minumnya pakai tangan kanan, lo panjenengan minum pakai tangan kiri, oh nggih kesupen ya.
Alhamdulillah, ibu dapat pahala. Jadi ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar, ketika kita mengingatkan saudara kita, itu dalam rangka kita sayang kepada saudara kita. Bukan dalam rangka mencari aib, bukan. Tapi dalam rangka sayang. Kita yang ditegur oleh teman kita, kita katakan matur nuwun, sudah diingatkan. Jangan kemudian ketika diingatkan oleh teman kita, jeng nuwun sewu, minumnya pakai tangan kanan ge. Kan kemarin kita sudah ngaji. Opo lagi kan tanganku, minumku. Astagfirullah wa atubu ilaih. Itu enggak boleh ibu-ibu ya. Jadi kita kalau diingatkan matur nun. Baik. Kemudian di antara adabnya, Bu. Ya. Kalau makan pakai tangan kanan, maka disunahkan menggunakan 3 jari. Ustazah 3 jari kepripun kan nasi. Ya, mungkin kalau orang Arab makannya makan roti, makan kurma. Lah kalau Rasulullah SAW sudah mengatakan 3 jari, kita diusahakan dulu. Coba ibu usaha dulu pakai 3 jari. Kalau nggak bisa, yo pakai berapa jari? 5 jari atau 4 jari. 4 jari bisa ya, Mbak? Ya. 5 jari ya monggo, tapi sedikit-sedikit porsinya. Nggak usah terlalu banyak semuanya dimasukkan ke mulut. Ya. Baik. Kemudian di antara adabnya, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, di antaranya adalah tidak meniup makanan yang panas. Ini penting banget, Ibu. Masya Allah. Ibu masak apa, Bu? Biasanya yang panas-panas. Soto, sop, ya. Ibu ambil dengan sendok, boleh kalau sop pakai sendok. Maksudnya pakai tangan tadi ya, pakai sendok. Jangan ditiup, ya. Ditunggu dulu sopnya jadi hangat, baru boleh dimakan. Kenapa ibu-ibu Rasulullah melarang kita untuk meniup-niup makanan? Itu ternyata ketika udara dari mulut kita keluar dan akhirnya nempel di makanan, maka udara yang keluar adalah udara yang kotor. Dan itu tidak baik dimasukkan kembali ke dalam tubuh kita. Saya itu sering, Bu, melihat banyak ya di antara simba-simba pas nyuapin cucunya. Ya, masih panas dia apa, Bu? Ditiup-tiup. Ya, baru kemudian dikasih ke cucunya. Yuk, bismillah. Sekarang kita mulai makan dalam keadaan yang lebih menyehatkan. Kalau panas jangan ditiup. Ya dibiarkan. Ibu kalau mau terburu-buru karena mungkin mau pergi kemana, pakai kipas. Ya, dikipasin. Makanannya biar cepet ya. Atau kalau orang zaman dulu apa, Bu? Pakai 2 wadah. Ya, 2 wadah di apa, Bu? Dibolak-balik. Itu kan jadi apa? Jadi lebih dingin, ya. Yang jelas tidak ditiup. Kenapa? Karena ditiup ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara adabnya makan itu tidak boleh berdiri. Bahkan minum juga kalau bisa duduk. Ya, karena makan dengan keadaan berdiri ternyata tidak menyehatkan. Halaman 215. Ya, silakan dibuka yang ada bukunya 215. Di sini hukum minum dan makan sambil berdiri. Ya, bahkan dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Faman nasiya falyastaqi. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Barang siapa yang lupa maka hendaklah ia memuntahkannya. Jadi makan dan minum itu duduk. Ibu-ibu ternyata ya dilihat lagi dari segi kesehatan. Orang yang minum sambil berdiri, maka saringan yang ada di dalam tubuhnya itu tidak terbuka. Tapi kalau kita duduk minumnya, maka saringan yang menyaring yang ada dalam tubuh kita itu terbuka. Sehingga kotoran-kotoran yang harusnya masuk ke ginjal disaring terlebih dahulu. Masya Allah. Itu kan luar biasa ya ibu-ibu ya. Maka kalau kita makan, minum dalam keadaan duduk, ya membaca doa, makan dengan tangan kanan. Kemudian adab yang selanjutnya adalah dilarang mencela, menghina, merendahkan makanan itu sendiri. Nggak boleh. Bu,
Makanan aja nggak boleh dicela, nggak boleh dilarang, nggak boleh dihina, apalagi saudara kita. Maka hati-hati, kita bisa belajar dari pedagang es teh kemarin. Masih ingat? Ya, hati-hati. Lisan ucapan ini bisa membawa kita ke dalam surganya Allah, bisa membawa ke nerakanya Allah. Sebelum keluar dari lisan kita dipikir, ini kalimat akan merendahkan orang lain atau tidak? Kalimat yang saya keluarkan mencela makanan atau tidak? Jadi kalau misalnya ada makanan ibu tidak suka, tinggalkan. Rasulullah begitu. Tidak boleh dicela-cela. Bahkan boleh hukumnya bagi seorang suami memuji istrinya. Ini boleh, bohong yang diperbolehkan. Ya. Makanan yang dibuatkan istrinya keasinan sedikit, ya suaminya tetap makan. Istrinya nanya, "Beb, gimana rasanya?" "Enak apple," gitu ya. Padahal yo asin, langsung air, mana air gitu ya. Ini boleh. Ya, untuk menyenangkan hati istrinya. Kalau memang nggak suka, ya sudah, nggak boleh kita mencela makanan. Suami kita juga nggak boleh, "Ini makanan apa, orang enak," nggak boleh. Sudah, stop. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi makanan yang Allah hidangkan kepada kita itu adalah makanan yang dirindukan oleh orang-orang Palestina. Itu adalah minuman yang dirindukan oleh orang-orang yang selama ini tidak bisa minum air bersih. Insya Allah. Jadi ini tanda syukur kita kepada Allah. Kita tidak boleh mencela, kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh merendahkan makanan dan semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk saudara kita seiman. Tidak boleh, Bu, tidak boleh. Kalau kita lihat orang bermaksiat, saudara kita yang beriman bermaksiat, sekarang dia belum pakai kerudung padahal dia muslimah, jangan dihina. Kita doakan semoga suatu hari kelak Allah berikan petunjuk. Nggak boleh kita membuli saudara kita, nggak boleh kita nyinyirin saudara kita, nggak boleh. Saudara seiman, selagi sholatnya masih sama, Ka'bahnya masih sama, mereka adalah saudara-saudara kita. Ya, nggak boleh kita nyinyirin, tapi kita doakan kebaikan untuk mereka. Begitu nggih, Bu nggih? Nggih. Baik. Kemudian di antara adabnya adalah kalau kita minum, ya ini penting nih. Kita tidak diperbolehkan minum satu botol dengan sekali tegukan. Karena haus, Ibu ya. Dari luar, ya nemu air, langsung satu gelas ini penuh. Ya glek itu nggak boleh. Sunnahnya bagaimana? Sunnahnya 3 kali tegukan. Ya 3 kali tegukan. Ibu-ibu ada air di depan ibu-ibu. Contoh, ya dicontohkan. Disunahkan mengambil nafas sebanyak 3 kali setiap satu tegukan ketika minum di luar bejana atau gelas. Yo, bismillah. Ambil nafas dulu. Teguk. Dah, taruh. Dah, enak nggak, Bu? Enak karuan haus. Ya, itu lebih enak daripada ibu-ibu minum 1 kali nafas dan 1 kali tegukan. Dan tidak boleh kita nafas ya dipaksa-paksa neguk sambil nafas. Nah, itu nggak boleh. Ya kalau mau nafas di awal, baru nanti kita minum, selesai nafas lagi. Masya Allah. Baik, terakhir ibu-ibu. Ini nih, Masya Allah. Terakhir adalah ketika ada orang yang lebih tua dari kita, usianya lebih tua, maka disunahkan untuk memberikan makanan atau minuman, dituangkan makanan dan minuman orang yang lebih tua. Masya Allah. Dan atau kalau yang sebaya, misalnya mbak-mbak nih datang dijamu ya dengan minuman, maka yang terakhir minum adalah orang yang menuangkan minuman itu. Paham dah ibu-ibu? Kan misalnya minumannya apa, Bu? Sirup misalnya. Sirup lagi nggak baik, sirup apa ya, Bu ya? Teh. Nah, kopi. Kan ada tuh yang nuang-nuangin. Ya. Nah, yang terakhir minum dari bejana itu adalah yang menuangkan. Ya. Jangan yang menuangkan saya duluan. Ya.
Kemudian minum dulu baru dituang-tuangkan, ya itu enggak. Ya. Kalau ada yang lebih tua dalam riwayat lain maka dipersilakan yang lebih tua dulu. Masya Allah. Berarti dalam Islam unggah-ungguh itu ada, sopan santun itu ada. Maka dari itu yuk kita belajar lagi bagaimana Nabi kita Muhammad SAW dalam mencontohkan semua apa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mencontoh beliau, maka kita pun mendapatkan pahala dari apa yang kita tiru dari keseharian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu, insyaallah cukup ya. Tadi PR-nya ada berapa? Apa saja? Oh, terakhir. Maaf, ini penting juga. Ini kaidah tambahan. Makan dan minum itu tidak boleh berlebihan. Boten parang. Berlebihan itu tidak baik. Semua makanan, semua minuman, wala tusrifu. Ibu pernah atau ibu ada yang suka pete atau jengkol atau melinjo atau bayem? Ada? Dalam perjengkolan, perpetean, perbayeman, permelinjoan itu kalau dimakannya sedikit baik napa mboten bagi tubuh? Baik. Tapi kalau makannya satu kali makan 5 tangkai pete, ya, 1 kilo jengkol, ya, misal setengah kilo melinjo, 5 ikat bayam, maka niko baik napa mboten? Mboten. Yang ada menghasilkan purin dan akhirnya nanti menjadi batu ginjal. Maka dari itu di dalam Islam yang namanya makan dan minum itu tidak berlebihan. Cukup untuk menegakkan tulang punggung kita. Makan ketika perut kita lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kita Bu, jujur ya Bu. Perut masih kenyang, ada minuman makanan yang wena epol. Makan apa betul? Makan. Berhenti apa enggak? Enggak berhenti. Nah ini PR untuk kita. Padahal kita tahu bahwa penyakit itu kata Rasulullah asalnya adalah dari makanan, dari lambung yang kotor, dari usus yang kotor, maka akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Jadi kalau makan, minum tidak boleh berlebihan. Secukupnya kita makan, secukupnya kita minum, kuat untuk ibadah itu sudah cukup ya. Jadi ibu-ibu balik lagi, gudeg itu enak tapi kalau berlebihan boten pareng. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi kaidah dalam makan dan minum kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sehat untuk ibadah dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya dengan bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kesalahan datang dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.